Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safina Fadilah dari kelas PAIB. Di sini saya akan meresum tentang materi riddah atau kemurtadan. Istilah riddah juga bisa dimaknai sebagai kembali ke jalan asal, yaitu berpindahnya seorang muslim yang sudah dewasa dan berakal dari agama Islam kepada keadaan kafir tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Kemurtadan ini dapat terjadi melalui berbagai bentuk, seperti mengucapkan perkataan yang mengarah pada kekafiran, merendahkan atau mempermainkan agama, menentang ketentuan yang telah ditetapkan, atau menolak keabsahan dalil yang telah disepakati sebagai dalil qot'i. Selain itu, tindakan menghalalkan apa yang jelas keharamannya atau mengharamkan apa yang jelas kehalalannya, mengingkari keberadaan Sang Pencipta dengan sengaja merusak atau menodai mushaf Al-Quran, serta melakukan ibadah atau sujud kepada selain Allah juga dikategorikan sebagai bentuk-bentuk kemurtadan. Dalam hukum fikih, tindakan ini dikenai sanksi berat berupa hukuman mati. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang telah melakukan riddah dianggap layak mendapat hukuman mati. Sebagai konsekuensinya, sanksi dapat dijatuhkan apabila seluruh syarat dan rukun telah terpenuhi. Terdapat 3 sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana riddah atau murtad, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pidana pokok. Sanksi pidana pokok yang dikenakan atas tindak pidana riddah adalah hukuman mati. Namun, sebelum hukuman ini dijalankan, pihak berwenang dalam hal ini berkewajiban memberikan waktu kepada pelaku untuk bertobat dan kembali memeluk Islam. Waktu yang diberikan untuk proses tobat ini adalah selama 3 hari. Sanksi pokok lainnya yang dapat dijatuhkan dalam kasus riddah adalah hukuman penjara. Namun, ini hanya diberlakukan terhadap perempuan yang melakukan kemurtadan. Pendapat ini merujuk pada pandangan Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa perempuan murtad tidak dikenai hukuman mati karena Rasulullah SAW melarang pembunuhan terhadap wanita. Hukuman penjara tersebut akan terus berlaku hingga perempuan tersebut bersedia kembali memeluk ajaran Islam atau hingga ajal. Yang kedua yaitu pidana pengganti. Pidana pengganti dijatuhkan kepada pelaku riddah apabila pelaksanaan sanksi pidana pokok tidak memungkinkan, khususnya jika pelaku telah menyatakan tobat. Dalam hal ini, hukuman pengganti berupa takzir yang ditetapkan oleh penguasa atau imam, sesuai dengan kebijaksanaan penguasa tersebut. Bentuk takzir tersebut dapat berupa penahanan sementara, hukuman cambuk, pembayaran denda, atau tindakan yang bersifat mencela kehormatan. Yang ketiga yaitu pidana tambahan. Sanksi pidana tambahan yang dikenakan kepada pelaku riddah mencakup perampasan harta dan pencabutan hak untuk mengelola kekayaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.